Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita, dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat pagi saudara-saudara di penghujung tahun 2021. Tidak lama lagi masuk 2022. Kelahiran Putra Natal menjadi renungan kita pada saat ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Matius 2 ayat 13 yang akan dibacakan oleh seorang guru sekolah minggu, saudara kita Nova. Shalom dan selamat pagi. Firman Tuhan pada hari ini tertulis pada Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara. Menyangkut firman Tuhan ini, ada pertanyaan dari saudara Keti, yang juga guru sekolah minggu. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Nova. Kami mempunyai pertanyaan. Rencana Tuhan terhadap Putra Natal melalui mimpi orang Majus dan Yosef dapat kita pahami. Bagaimana kita memahami rencana Tuhan tanpa pemberitahuan melalui mimpi? Terima kasih. Sangat menarik, saudara. Rencana terhadap Putra Natal melalui mimpi orang Majus, juga melalui mimpi Yusuf, sehingga aman dan sampai kepada tujuan, itu bisa kita pahami. Tetapi kita juga meyakini sebagai anak-anak Tuhan, seperti renungan harian tanggal 20 minggu lalu, bahwa rencana Tuhan juga jalan terhadap kita. Pertanyaannya, bagaimana kita meyakini rencananya Tuhan terhadap kita, sementara tidak ada mimpi seperti mimpi orang Majus dan mimpi Yusuf? Saudara-saudara, Herodes sudah tahu, mendengar berita kelahiran Putra Natal, memesankan kepada orang Majus, kalau ketemu beritahu saya supaya nanti saya bunuh. Kan begitu maksudnya. Tapi Tuhan lebih tahu semua itu. Setelah ketemu dengan Putra Natal, Tuhan berkata kepada orang Majus melalui mimpi, jangan kembali kepada Herodes, itu sebabnya mereka kembali melalui jalan lain. Tetapi saudara-saudara, harusnya itu sudah cukup. Tetapi Tuhan bekerja tuntas. Tidak cukup hanya melalui orang Majus, bahkan dia melalui malaikatnya datang melalui mimpi kepada Yusuf dan berkata, menyingkirlah, bawalah istri Maria dan anakmu menyingkir ke Mesir. Saudara-saudara, memahami begitu cara kerja Tuhan yang tuntas, tidak cukup melalui orang Majus, tetapi langsung kepada orang tua sang Putra Natal, untuk memastikan bahwa rencana Tuhan tidak ada yang bisa menghambat. Kelupaan orang Majus atau keengganan orang Majus sehingga akhirnya pergi kepada Herodes, itu tidak terjadi. Yusuf juga kebingungannya untuk mengamankan sang Putra Natal ini juga tidak terjadi, karena Tuhan memantapkan semuanya melalui mimpi. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, saudara-saudara, lantas bagaimana rencana Tuhan kepada kita
tanpa mimpi. Saudara-saudaraku, disinilah hidup kita sekarang. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Di samping keyakinan terhadap Yesus Kristus, anak Allah yang kita imani, tetapi juga cara kerja Allah melalui mimpi. Ini untuk meyakinkan kita, bukan model mimpinya, tapi banyak cara Tuhan untuk mewujudkan rencananya bagi kita. Tidak harus melalui mimpi. Lantas melalui apa? Ini sebuah pertanyaan, dan pertanyaan ini tentu tidak bisa kita jawab seperti halnya dengan mimpi. Pertanyaan ini hanya bisa kita jawab dengan keyakinan kita terhadap Tuhan yang akan mewujudkan rencananya bagi kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan akan mewujudkan rencananya bagi kita, saudara-saudara, kita diberikan Tuhan akal budi, dan kita diberikan Tuhan hati, tetapi kita juga diberikan Tuhan keluarga. Artinya, di dalam mengambil keputusan, setiap pertimbangan kita, mari kita gunakan akal budi kita gunakan perasaan hati kita, dan kita gunakan pertimbangan keluarga kita, tetapi patokannya tetap apa yang diinginkan Tuhan melalui firman-Nya. Sejauh kita mengikuti firman Tuhan, dan kita pikirkan dengan matang, kita rasakan, dan kita terima pertimbangan keluarga, dan kita ambil keputusan, itulah rencana Tuhan buat kita. Kita akan melihat dengan segala keputusan kita itu, banyak hal yang terbaik akan terjadi dalam hidup saudara. Oleh karena itu, marilah kita berlatih mendengar rencana Tuhan dan melaksanakan rencana Tuhan. Tuhan memberkati saudara, terima berkat Tuhan, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.